Para sahabat semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang suatu aplikasi namanya ChatGPT. Jadi mungkin sudah banyak yang kenal ya. Hanya kreativitas dalam menggunakan ChatGPT tentunya pada setiap channel itu akan berbeda. Jadi coba bisa diikuti saja videonya karena barangkali di video-video lain tidak mengungkapkan tentang kecanggihan ChatGPT. Jadi macam-macam hal yang bisa digunakan oleh ChatGPT yang mungkin bisa dimanfaatkan sama kita atau suatu saat kita ingin meminta bantuan tetapi agak sulit mendapatkan bantuan seperti menunjukkan suatu tempat. Kita ingin beli sesuatu tapi tempatnya tidak tahu di daerah tersebut. Mau kemana nggak tahu ya. Jadi mau beli sesuatu lah yang detail, jadi harus disebutkan. Misalkan ingin beli pakan burung jangkrik ya, jangkrik untuk pakan burung di daerah Purwakarta misalkan, yang detail seperti itu. Nah, nanti ChatGPT bisa menunjukkan di mana lokasinya yang jual pakan burung seperti itu. Atau dalam penggunaan teknologi kita bahkan kalau ujian misalkan sulit menjawab ya, sulit menjawab misalkan pertanyaannya apa itu reaksi Tollens. Nah, di dalam ilmu kimia itu ada yang disebut dengan reaksi Tollens. Maka kalau kita tanya ke ChatGPT maka ada jawabannya di situ ya. Nah, selain itu misalkan kita ingin mengetahui itu apa? Seperti di belakangnya itu ya bunga ya. Bunga tertentu namanya apa? Jadi nanti kita bisa tanya ke ChatGPT, nanti dia bisa minta tolong untuk ditunjukkan gambarnya. Maka setelah kita upload gambarnya, maka ChatGPT akan menunjukkan kalau ini namanya tanaman ini namanya ini. Kemudian kita kalau pengen detail, misalnya apa spesiesnya apa, nah maka tanyakan aja ke ChatGPT, tolong sebutkan spesies dari tanaman ini, maka dia akan sebutkan spesiesnya. Nah, contoh yang lain itu yang lebih hebatnya dari ChatGPT, saya pernah mengalami kesulitan. Itu karena saya itu orang teknik kimia, jadi pernah melakukan electroplating ya. Nah, pada saat melakukan electroplating menggunakan berbagai macam di referensi itu, di perpustakaan dicari itu nggak ketemu itu yang namanya apa elektroda yang bagus untuk digunakan pada satu electroplating. Nah, ternyata karena ini zamannya semakin modern ya, jadi kalau kita searching di internet pun karena terlalu banyak apa artikel-artikel yang ada di internet, jadi sulit menemukan artikel yang cocok untuk kita. Tapi kalau menggunakan ChatGPT bisa langsung dia jawab apa ureanya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Dan kita waktu itu dikasih tahu kalau elektrodanya itu yang cocok adalah dari untuk electroplating chrome misalnya. Elektrodanya apa? Nah, elektrodanya adalah chrome ya. Dia jawab elektrodanya chrome juga, logam chrome. Nah, saya bilang logam chrome kan nggak bisa dicetak gitu ya, ya kan? Logam chrome itu tidak bisa dicetak karena dia chrome itu akan larut di dalam air dan nggak bisa dibentuk cetakan gitu seperti besi. Nggak bisa ya, kalau chrome itu nggak bisa. Maka dia tunjukkan, jadi chrome itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus dibuat logam paduan. Jadi logam paduan itu logam yang dicampur. Jadi misalkan chrome dengan nikel, campuran chrome nikel, jadi bukan berdiri sendiri, tapi tetap itu ada chrome-nya gitu ya. Jadi namanya chrome nikel, itu bentuknya logam. Jadi kalau nikel bisa dibuat logam. Nah, itu contoh yang hebat dari ChatGPT. Tetapi walaupun begitu, namanya juga aplikasi, tentu saja ada kekurangannya, ada hal-hal yang
tidak bisa dia sebutkan ya. Nah, untuk keperluan yang lain, misalkan untuk keperluan membuat suatu video penawaran penjualan, nanti akan saya contohkan juga ada di ChatGPT bisa melakukan hal seperti itu. Nah, ini beberapa yang sudah saya komunikasikan dengan ChatGPT itu ada jawabannya ya. Bisa dilihat di video berikut ini. Nah, jadi ChatGPT itu adanya di sini. Jadi kalau memang belum ada ChatGPT bisa diinstal ya dari Play Store itu ya. Cari ChatGPT. Bisa diinstal. Nah, ini saya salah satu contoh pertanyaan sudah saya tanyakan ke ChatGPT ini ya. Bantu saya memecahkan masalah. Tentu ceritakan masalahnya. Dan saya akan bantu semampu saya. Apa kamu bisa tunjukkan lokasi yang menjual pakan burung di Purwakarta? Nah, ini saya tanya tempat pakan burung. Dia jawab tuh. Nah, eh, nah ini ditunjukkan beberapa tempat burungnya, pet shop di Purwakarta, kemudian ada toko burung di Jalan Margaluyu, ada Kico Purwakarta ini ya. Kemudian ada yang lain. Kemudian saya tanyakan tentang reaksi kimia nih ya. Tunjukkan saya persamaan reaksi Tollens. Nah ini, reaksi Tollens adalah tes kimia untuk mengidentifikasi aldehid ketika larutan Tollens atau larutan perak nitrat dalam amonia. Bereaksi dengan aldehid, terjadi reduksi ion perak menjadi logam perak. Persamaan reaksinya adalah reaksi utama. Ini ada persamaan reaksinya, ini memang kecil sekali ya. Ya, ini ada penjelasannya juga ya. Nah, itu. Nah, jika digunakan keton, reaksi ini juga tidak memberikan hasil positif karena keton tidak mudah teroksidasi. Nah, ini detail sekali ya. Ini kalau belajar dari buku malah mungkin agak berbelit-belit, nggak ketemu-ketemu. Tapi dengan ChatGPT ini lebih praktis ini belajar kimia kalau masalah-masalah yang rumit seperti itu reaksi kimia organik itu juga ya. Nah ini yang kemudian ini nih eh, saya menanyakan tanaman ini jika digunakan apa nama tanaman ini. Nah ini dia langsung silahkan unggah foto tanaman tersebut nanti saya akan membantu mengidentifikasinya ya. Nah ini tanamannya kemudian saya upload gambarnya tanaman ini kemudian dia sebutkan itu nama tanamannya adalah kaladium atau dikenal juga sebagai tanaman keladi. Jenis ini mempunyai daun dengan kombinasi warna merah, muda, hijau, dan bercak putih, menjadikannya populer sebagai tanaman hias. Kaladium berasal dari keluarga Araceae, ya. Nah itulah ya. Nah itu untuk keperluan biologi ya. Kemudian saya tanya lebih detail spesiesnya apa, bisa disebutkan. Berdasarkan pola daun yang terlihat, tanaman ini kemudian termasuk spesies Caladium bicolor. Nah, ya memang bicolor ya. Itu kalau di penjual tanaman itu namanya tanaman keladi baret merah itu. Keladi baret merah. Nah, itu sebetulnya termasuk Caladium bicolor. Nah, kalau Caladium bicolor macam-macam jenisnya ya kalau yang ada. Nah, karena banyaknya hibrida yang menghasilkan begitu persilangan, ini hasil dari persilangan. Penentuan spesies atau varietas spesifik secara pasti biasanya membutuhkan informasi tambahan. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh ChatGPT. Jadi kita misalkan mau di sini mau tanya apa lagi gitu ya tentang misalkan
kita pengen tahu bagaimana cara membuat filter kolam yang efektif. Ya, filter kolam yang efektif itu komposisinya apa saja? Atau pertanyaan lain, cara bikin kompos yang bagus bagaimana? Ya kompos itu bisa ditanyakan ke ChatGPT. Misalkan kita mau bikin filter kolam ini, kita klik di sini ya, klik di pesan ya, kemudian di bagian kita nggak usah nulis ya, pakai corong aja, pakai mikrofon. Tolong tunjukkan bagaimana cara membuat saringan kolam ikan yang efektif. Nah, tekan enter tuh ya. Masukkan, dia akan menjawab. Berikut adalah panduan membuat saringan kolam ikan yang efektif untuk menjaga kualitas air agar tetap baik ya. Bahan yang dibutuhkan ember atau bak plastik, pipa PVC, pompa air, media filter, spons kasar, biobol, batu zeolit, arang aktif, kerikil dan pasir, kapas filter atau mat filter, lem PVC dan silen. Langkah-langkah ini jelas ya. Siapkan wadah filter, gunakan ember atau bak yang cukup besar untuk menampung media filter. Buat lubang untuk PVC. Instalasi pipa, pasang pipa saluran di bagian atas wadah filter. Pasang saluran keluar di bagian bawah. Jadi ini dari atas ke bawah ya. Sambungkan pompa air ke dalam, air masuk ke saluran. Susunannya, lapisan pertama spons, lapisan kedua kerikil, lapisan ketiga arang aktif, lapisan keempat spons halus, lapisan kelima, lapisan terakhir itu batu zeolit. Uji filter. Jadi kalau membuat filter di sini yang bagus itu ya seperti ini, banyak jenisnya, nggak cuma satu macam sih ya. Terus sambungan ke pompa kolam, hidupkan, periksa apakah ada kebocoran. Tips tambahan. Nah, tips tambahan ini ya. Bersihkan media filter secara berkala setiap 2-4 minggu untuk menghindari sumbatan. Jangan membersihkan semua media sekaligus agar bakteri baik tetap hidup. Nah, ini saran ini ya. Jadi sebenarnya filter itu tidak hanya bekerja secara fisik, tapi juga ada secara biologi. Di dalam filter itu terdapat bakteri-bakteri pengurai yang menguraikan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saringan filter itu. Jadi jangan dibersihkan semuanya. Ini kalau dibersihkan sekaligus itu sama dengan mulai dari awal lagi. Nah, ini contoh berikut itu. Jadi kita akan sangat terbantu ya kalau pakai ChatGPT ini. Jadi dan gak ngawur itu kalau bikin banyak tuh konten-konten yang asal bikin itu menurut selera dia, padahal itu sudah, misalkan aja saringan itu sudah ada ininya, contoh yang bagus, susunannya ada. Jadi kalau membuat kontennya berdasarkan pengetahuan dari video orang itu malah bisa nggak bener. Nah, ini contoh menggunakan ChatGPT sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang ingin kita buat. Coba aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kreatif lainnya tentang usaha, tentang hal-hal yang mungkin untuk membantu pada kehidupan kita ya. Bisa dicoba dengan ChatGPT ini. Nah, demikian saja manfaat ChatGPT, semoga bermanfaat.